Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Salsa silahkan dipimpin. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Di sini ada yang nggak berangkat? Nggak ada, berangkat semua. Full ya, berarti alhamdulillah. Sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan bahwasanya kita akan belajar tentang daur hidup hewan, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Selanjutnya, tahu nggak pengertian dari daur hidup hewan itu apa sih? Ada yang tahu? Atau bentuk-bentuk metamorfosis? Jenis-jenisnya atau pengertiannya ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ya Allah, belum belajar ya? Terus kita juga akan belajar tentang cara kita menjaga lingkungan dan hewan. Nah, tujuannya kenapa kalian harus belajar itu yang pertama supaya kalian bisa memahami daur hidup hewan, mulai dari pengertiannya atau jenis-jenisnya. Yang kedua, mengenal tentang metamorfosis. Contoh-contohnya nanti Ibu akan jelasin. Selain itu, anak-anak bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, bisa mengetahui atau memahami pentingnya daur hidup hewan. Oke, langsung saja. Berkaitan tentang Quran Surat An-Nur ayat 45, yang disitu kandungannya yaitu Allah menciptakan berbagai jenis hewan dengan bentuk dan cara bergerak yang berbeda-beda. Selanjutnya, belajar tentang pengertian daur hidup. Jadi, daur hidup adalah rangkaian perubahan bentuk makhluk hidup dari lahir, tumbuh, berkembang hingga mati. Nah, selanjutnya yaitu metamorfosis nih. Metamorfosis itu pengertiannya yaitu perubahan bentuk tubuh hewan selama masa pertumbuhan. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Tahap-tahapannya yaitu melalui telur, larva atau ulat, terus kemudian menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya akan menjadi hewan dewasa atau imago. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, beda nih antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu hanya memiliki tiga tahapan, yaitu telur, nimfa atau imago. Ada yang tahu nimfa itu apa? Ada yang tahu nggak? Kan Ibu tadi cuma menjelaskan larva dan pupa. Kalau nimfa ada yang tahu? Enggak. Nimfa adalah hewan muda yang berbentuknya hampir sama dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum sempurna. Nah, selanjutnya nih, contoh daur hidup hewan. Yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu jenis metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Alasannya kenapa? Alasannya memiliki 4 tahap pembentukan ya. Mulai dari telur, terus habis itu kita lanjut ke ulat, ke popong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya ada di Ibu ngambil contoh katak. Katak itu juga termasuk dari metamorfosis sempurna. Itu melalui telur, kecebong, katak muda dan katak dewasa. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurnanya, Ibu mengambil contoh dari ayam, yaitu melalui telur kita ke nimfanya, yaitu anak ayam. Nah, bentuknya hampir sama ya, sama ayam dewasa, makanya disebut dengan nimfa. Selanjutnya tahap berikutnya yaitu menjadi ayam dewasa. Selanjutnya kita belajar tentang menjaga hewan dan lingkungan. Alasannya kenapa kita harus menjaga hewan dan lingkungan? Karena agar tidak menyakiti hewan tersebut. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, melestarikan habitat hewan. Hal itu juga berkaitan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang menerangkan bahwa manusia dilarang merusak bumi dan lingkungan.
dua kelompok. Yang barisan depan itu jadi lingkaran kecilnya, yang barisan belakang apa kebalik ya? Kayaknya barisan belakang jadi lingkaran kecilnya, barisan depan jadi lingkaran besarnya. Ayo kita berdiri. Bukunya ditaruh aja, ditaruh di meja itu nggak apa-apa. Ya berdiri. Tadi mana yang jadi lingkaran kecilnya mana? Tadi mana aja? Nah, agak belakang ini. Jangan buat itu. Ini ya. Kamu sudah berdiri di belakangnya.